Annyeonghaseyo 친구들, ketemu lagi dengan aku, Taipan. Oke, hari ini aku akan membahas mengenai pengalamanku radang tangguh. Oke, maaf banget kalau misalnya harus melenceng dari tema kali ini, melenceng dari Korea karena ada beberapa problem dengan laptop aku. Pertama, laptop aku tuh keyboardnya tiba-tiba rusak. Terus ketika aku klik on itu tiba-tiba mati laptop tuh. Jadi klik on mati. Terus saya gitu, jadi udah mungkin laptopnya udah tua kali ya, jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi masih berusaha untuk memberikan konten-konten yang terbaik buat subscriberku yang tercinta ini. Terima kasih banyak untuk selalu subscribe. Untuk saat ini aku berpikir bagaimana kalau aku membahas mengenai tenaga kesehatan, karena memang latar belakang pendidikan aku kan tenaga kesehatan kan. Jadi gimana nih kalau misalnya kita berbagi khususnya mengenai penyakit yang memang jarang dibahas mungkin ya. Oke, so sebelum mulai silahkan klik subscribe seperti biasa, like dan juga komen. Kalau untuk share silahkan juga. Semoga video ini bermanfaat. Oke, di awal pengalamanku radang panggul ini adalah ketika aku belum menikah. Ketika aku belum menikah itu yang aku rasain itu aku keputihannya banyak banget. Yang kedua, aku merasakan sakit banget di bagian rahim aku. Yang ketiga, aku mengalami ditusuk-tusuk belakang punggung aku di bawah. Terus ada rasa kram kayak gitu. Kramnya tuh kayak kram mens gitu. Yang anehnya itu adalah minggu kemarin kan aku udah mens. Nah, minggu selanjutnya itu aku ngerasain ada kram mens dibarengi dengan keputihan yang ada bercak darah kayak serabut darah kayak gitu. Nah, terus dari situ mulai agak curiga kan, karena memang ini tuh dibarengi dengan rasa sakit. Aku mulai ngadu ya sama orang tua gitu, karena ini kok intensitasnya makin sakit gitu kan. Terus keputihan yang makin banyak banget. Terus kramnya tuh terus-terusan gitu, beda sama dengan menstruasi biasanya. Dari situ orang tuaku bilang coba tunggu aja minggu depan. Nah, kenapa tunggu minggu depan? Karena biasanya ada fase di mana rahim itu harus membersihkan dirinya sendiri karena ada sisa darah. Nah, dari situ aku nurut aja karena memang takutnya bener gitu kan. Dari situ ditunggu sampai pada akhirnya 1 minggu kemudian itu masih, tetapi dengan intensitas keputihan yang semakin banyak. Terus sakit yang benar-benar sakit, kram, udah mulai ditusuk-tusuknya tuh udah mulai sering banget. Ngerasain panas juga di belakang bawah punggung itu. Sampai pada akhirnya aku bilang lagi sama orang tuaku, aku masih ngerasain sakit. Hingga akhirnya kita pergi tuh langsung ke rumah sakit keesokan harinya, langsung daftar ke poli kandungan. Ketika daftar ke poli kandungan di WSG, pas di WSG itu dilihat tuh masih bersih, kata dokter tuh masih bersih, tapi kemungkinan mungkin ini jamur, kata dokter tuh. Kemudian aku dikasih obat itu kalau nggak salah 10 butir apa ya, 10 butir obat jamur. Misalnya ini sudah habis, kemudian rasa yang tidak nyaman itu masih ada, nanti tinggal balik lagi aja ke rumah sakit, kata dokter gitu. Nah, setelah obat selesai, habis, itu rasanya tuh masih aja, masih sakit, masih panas, masih kayak ditusuk-tusuk, masih keputihannya yang banyak. Hingga pada akhirnya aku datang lagi ke rumah sakit ya kan, dengan dokter yang sama, kembali lagi di WSG.
Nah, tapi dokter bilang kayak cairan tapi lonjong. Nah, dokter bilang kalau aku kena agnesitis. Jadi, agnesitis itu adalah adanya peradangan di bagian agnesa rahimku. Gejalanya sama dengan PID atau radang panggul, tapi kalau radang panggul itu khusus katanya untuk orang yang sudah berhubungan seksual. Nah, kalau saya kan belum berhubungan seksual saat belum menikah itu. Jadi dokter menyarankan untuk dirawat selama 3 hari. Jadi dibom antibiotik kata dokter. Bom antibiotik 3 hari itu saya dirawat. Sebenarnya saya bingung juga kenapa harus dirawat, kenapa nggak lewat obat aja. Dokter bilang kalau misalnya dirawat di awal-awal kemungkinan sembuhnya itu sangat tinggi. Tapi kalau misalnya di nanti-nanti itu bisa berakibat fatal meskipun itu hanya keputihan ya. Kenapa bisa menyebabkan fatal? Karena itu bisa menyebabkan kanker, kata dokter. Saya mengiyakan karena memang siapa sih wanita yang pengen kena kanker gitu kan. Saya dirawat 3 hari, obatnya itu nggak ada yang diminum, semuanya lewat infusan, infus kiri kanan gitu kan. Ada obat yang warna merah, ada yang kuning, obatnya tuh apalagi aku nggak lihat sih nama obatnya apa, cuman dokter bilang saat kunjungan itu saya resepkan kamu antibiotik, kata dokter gitu. Nah terus sudah saat itu 3 hari aku udah selesai dirawat, dinyatakan sembuh sama dokter, tetapi keputihannya masih ada. Kata dokter itu tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa, nanti saya resepkan obat, kata dokter. Saya pulang dari rumah sakit, saya istirahat, kebetulan saya dikasih rujukan lagi, surat rujukan dari dokter langsung, disuruh datang 1 minggu kemudian. 1 minggu kemudian saya datang ke rumah sakit untuk kunjungan ulang, untuk dilihat di USG, ternyata sudah bersih, alhamdulillah. Cuman memang intensitas keputihannya masih ada. Udah itu saya dikasih obat kayak vitamin gitu, saya minum. Terus kata dokter gini, kalau misalnya masih ngerasain sesuatu yang tidak enak dengan rahim, boleh datang lagi ke sini. Nah, 1 bulan kemudian, hal-hal yang tak diduga terjadi lagi. Aku mengalami agnesitis lagi. 1 bulan aku balik lagi ke dokter, tetapi dokternya berbeda karena dokter yang dulu itu kalau nggak salah udah nggak praktek lagi atau gimana. Saya ada seminar katanya, terus saya itu hari Senin datang, dokternya berbeda. Saya datang lagi hari Rabu, sebenarnya cuma pengen WSG sama dokter yang awal aku dulu gitu karena enak gitu. Ternyata nggak ada juga, mungkin negatif thinking aku mungkin udah dipindah tugaskan gitu. Udah kayak gitu aku berobat lah di rumah sakit, tetap di rumah sakit itu tapi berbeda dokter. Di situ aku ditanya-tanya tuh riwayat hubungan seksual seperti itu kan. Aku bilang tidak. Terus ditanya lagi, ada turunan miom, kista kayak gitu. Aku bilang nggak ada gitu. Terus intensitas mensnya teratur atau tidak? Teratur, aku bilang. Terus kalau apalagi ya, aku lupa lah, itu karena sudah lama banget. Nah sebenarnya dokternya itu detail tapi nggak enak gitu, nggak enak ngomongnya, kayak ini obat terakhir kata dia gitu, saya sudah tidak bisa lagi ngasih obat karena bisa bla 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 dan sebagainya. Dari situ agak mulai netting ya sebenarnya dengan dokter yang seperti itu, nggak enak gitu diajak ngobrolnya. Hingga akhirnya saya pindah lagi rumah sakit ke rumah sakit B. Di rumah sakit B ini aku ketemu dengan dokter yang enak banget. Terus dicari tahu kan sama dokter rekam medis aku gimana, dulunya gimana, dirawat bagaimana, berapa hari.
masih ingat gak obat apa aja gini-gini, hingga akhirnya aku dirawat lagi di rumah sakit itu, dirawat, dan alhamdulillah berkat dokter tersebut aku sembuh sampai saat ini, alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan, berapa biaya pengobatan yang aku habiskan untuk agnesitis atau bisa disebut dengan PID ini? Saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun karena memakai BPJS. Nah, jadi buat kalian yang memiliki BPJS, bukan promo ya, tapi bener-bener berguna banget ketika kita lagi sakit. Terakhir itu aku masih ingat kemarin aku cek darah lengkap ya, itu sekitar habis 160 ribuan untuk keperluan sesuatu lah. Aku pernah sesuatu, sebenarnya bisa memakai BPJS, tapi aku penasaran kalau nggak pakai BPJS berapa sih. Nah, coba deh dipikir, 160 ribu itu bisa bermanfaat untuk makan sehari deh gitu, ya kan. Nah, selain dari BPJS, mungkin ada lagi yang nanya, cara menggunakan BPJS bagaimana? Cara menggunakan BPJS itu gampang banget. Pertama, kalau misalnya kamu punya BPJS, lihat dulu vaskes tingkat satunya. Vaskes tingkat satunya di mana? Ini aku ada contoh fotokopi BPJS ku. Aku vaskes tingkat satunya di klinik A. Vaskes tingkat 1 itu tulisannya ada di bagian bawah. Kalian tinggal datang aja ke klinik atau puskesmas yang tertulis di BPJS kalian. Kalau misalnya udah datang ke sana, tinggal datang aja ke dokternya. Nanti kan ditanya-tanya tuh sama dokternya, keluhannya apa dan sebagainya, apa yang dirasakan. Baru tuh nanti dokter biasanya ngasih obat. Nah, dari obat itu, kalau misalnya sembuh sama obat dari dokter itu, berarti tidak usah dirujuk. Tapi kalau misalnya ketika dikasih obat tetapi tidak mempan, nah itu baru dirujuk. Seperti itu. Tetapi ada juga yang memang kasusnya langsung seperti aku. Aku itu dulu vaskes tingkat 1 aku itu di puskesmas. Puskesmas yang aku tuju itu sangat kecil puskesmasnya, jadi hanya ada dokter umum dengan bidan. Bidan pun hanya melayani KB, pemeriksaan maternal dan neonatal ya KB-nya. Kalau kasusnya kayak aku, untuk harus datang ke poli kandungan berarti memang tidak usah diobati, tapi langsung dirujuk nanti sama dokter ke poli kandungan rumah sakit yang diinginkan. Dulu itu kita masih bisa memilih rumah sakit yang kita inginkan ya, beda sama sekarang. Kalau sekarang untuk pemilihan rumah sakit itu sesuai dengan standar kelas. Maksudnya adalah tipe kelas rumah sakit, bukan tipe kelas BPJS ya. Tipe kelas rumah sakit A, B, C, D, E. Nggak ada, sorry. Cuma sampai D ya. Oke, untuk kelas mungkin ya, untuk kelas BPJS. Untuk kelas BPJS tersebut, itu kan sesuai kemampuan kalian ya bayarnya, mau kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau aku bayarnya kelas 3 waktu itu. Kelas 3 pelayanannya bagus. Sama kok kelas 2, kelas 1, kelas 3. Yang membedakan itu hanya fasilitas aja. Kalau misalnya kelas 1 mungkin hanya di dalamnya mungkin cuma 2 orang. Kalau kelas 2 itu mirip seperti barak TNI, tapi ada skat di antara mereka gitu, yang lebih luas. Kalau aku dulu di rumah sakit yang aku dulu dirawat ya. Nah, kalau kelas 3 itu biasanya sama seperti kelas 2 tapi lebih sempit. Gitu aja sebenarnya sih. Nggak ada yang beda-bedain. Kalau obat juga sama. BPJS kan semuanya obat generik. Jadi tidak ada perbedaan. Cuman kalau menurut aku, nah banyak kan orang-orang yang pro dan kontra yang menggunakan BPJS. Pro-nya kalau menurut aku, ketika kita sakit, kita bisa menghabiskan
BPJS. Maksudnya kita bisa menggunakan BPJS mau kita gitu. Kita mau sakit apa, kita mau sakit apa. Kita juga tidak tahu kapan musibah datang kepada kita. Tetapi kalau misalnya ada BPJS kan, itu setidaknya kita masih aman. Meskipun kita tidak ingin ada musibah atau penyakit yang ada di diri kita. Kontraknya paling banyak orang yang mikir, aku kan nggak pernah sakit, kenapa aku harus punya BPJS? Sebenarnya iya gitu, aku juga dulu nggak pernah sakit, tapi ya gimana, tiba-tiba aku sakit aja gitu kan, harus dirawat. Kalau dirawat lumayan tuh, kalau dirawat tuh bisa nyampe juta-juta tuh, puluhan juta bisa, karena obat itu aku lihat di ampulnya itu kan ada di belakang tuh ada head harga head obat ya. Obat yang aku pakai itu sekitar 600.000, itu satu ampul gede, satu tub lah segini, kayak infusan, cairan infusan, tapi beda warnanya. Yang aku pakai waktu itu warna merah muda sama kuning, aku nggak tahu itu. Sebenarnya BPJS itu penting khususnya untuk wanita berumah tangga, apalagi bagi mereka yang ingin melahirkan. Nah, itu sangat berguna banget. Untuk melahirkan kita butuh BPJS. Apalagi ya, intinya punya BPJS enak sih. Gitu aja sih. Semoga videoku ini ada manfaatnya gitu. And oh iya, ada satu mungkin yang belum aku jawab ya. Aku masih ingat ketika aku ngobrol sama dokter obgynku yang dulu, pesannya wanita itu tidak boleh sering memakai panty liner. Kayak aku tuh pecinta banget panty liner, tapi hingga akhirnya aku terkena PID. Itu yang sangat aku sesalkan. Aku itu jujur banget ya, jorok gitu. Maksudnya tuh gini, aku tuh nggak pernah ganti celana dalam itu 3 kali. Sehari 3 kali, 4 kali, nggak pernah. Mungkin dulu aku ganti celana dalam itu 1 hari sekali, karena lebih bergantung kepada panty liner itu. Wanita ketika beraktivitas otomatis kan keputihan keluar banyak. Ketika stres kan keputihan banyak. Sebelum menstruasi keputihan banyak, sesudah menstruasi keputihan banyak, ketika kita subur pun, menandakan badan kita sedang subur pun, pasti keputihan. Jadi aku berpikir bahwa panty liner itu penting banget deh. Tapi itu salah. Segala sesuatu yang instan itu salah. Termasuk pemakaian popok dan pembalut. Aku mau kasih tahu kalian satu kasus temannya mamaku itu mempunyai anak gadis yang lebih tua dari aku. Dia kena penyakit apa ya, aku lupa. Intinya itu kata dokter tuh dulunya itu semasa kecil dia sering dipakaikan popok. Nah, jadi intinya segala sesuatu yang instan itu dikurangin, khususnya wanita. Kenapa? Karena kita ini punya rahim. Jangan sampai ada masalah di bagian rahim kita. Udah, itu aja. Dari mulai junk food dikurangin, dari mulai aktivitas yang berat-berat kita kurangin. Mungkin segitu dulu video dari aku tentang pengalaman aku dulu terkena agnesitis atau radang panggul. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. So, bagi kalian yang memang terkena penyakit agnesitis atau pelvic inflammatory disease atau radang panggul, semoga cepat sembuh, karena semua penyakit ada obatnya. Terus kalau misalnya aku bete nih nggak sembuh, ya semangat aja. Aku juga 2 kali treatment di rumah sakit yang berbeda baru sembuh. Intinya kita selalu ikhtiar, apapun yang terjadi kita harus bersabar. Aku bikin video ini untuk menyemangati kalian yang kena radang panggul, kena PID, kena agnesitis, biar tetap semangat, karena bagaimanapun penyakit itu
semua datangnya dari Tuhan. Cuman, nah, meskipun datangnya dari Tuhan, tapi tetap kesalahan ada dari kita. Karena mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan kita terkena penyakit itu kan. Karena kesalahan kita, jadi otomatis kita harus bersabar apapun yang terjadi. Seperti itu. Selanjutnya, untuk video selanjutnya, masih tentang kesehatan, tapi masih aku rahasiakan. Jadi kalau misalnya videoku ini positif, di like, boleh di komen. Kalau misalnya mau berbagi, kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, boleh di komen, tinggal tulis aja. Nanti aku jawab di video selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. 안녕히 계세요, 친구들. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.